Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Budiman dengan nomor stambuk 110 2019 0053 dari Fakultas Kedokteran UMI. Baik, pada video kali ini saya akan menampilkan keterampilan cuci tangan, pemasangan dan pelepasan handscoon, pembuatan preparat apus, serta pewarnaan sederhana. Baik, pertama kita akan mempraktekkan keterampilan cuci tangan. Pertama, pastikan tangan kita terbebas dari perhiasan seperti cincin, gelang, jam tangan. Lalu kita simpan pada tempat yang aman. Yang kedua, kita gulung baju kita hingga ke siku. Lalu kita putar keran dengan menggunakan siku. Kita basahi tangan hingga ke ujung siku. Pencet sabun dengan menggunakan siku. Lalu kita gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kita pertemukan kedua tangan, ibu jari, lalu kuku kita, menggosok telapak tangan. Terakhir, pergelangan tangan. Lalu kita basahi, kita bilas tangan hingga ke siku. Lalu kita matikan keran dengan menggunakan ujung siku sambil tangan harus selalu berada di atas sambil diangin-anginkan. Lalu kita ambil handuk atau lap steril, lalu kita keringkan tangan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan keterampilan pemasangan dan melepaskan handscoon. Baik, jadi di sini ada handscoon. Pada teknik pemasangan handscoon itu, dia prinsipnya itu adalah steril ketemu steril, non steril ketemu non steril, ataupun bisa kita umpamakan dalam ketemu dalam, luar ketemu luar. Nah, sekarang kita pasang handscoon pada tangan kanan terlebih dahulu. Jadi tangan kanan kita masuk. Jadi di sini tangan kiri kita yang belum memakai handscoon tidak boleh menyentuh bagian luar handscoon seperti prinsip tadi bahwa dalam ketemu dalam, luar ketemu luar. Sehingga di sini kita memasang handscoon sebelah kanan dengan cara menarik bagian dalam dari handscoon yang terlipat ini. Nah, jadi di sini tangan kanan saya handscoonnya sudah terpasang. Sekarang kita pasang handscoon pada tangan kiri. Karena di sini tangan kanan saya handscoonnya telah terpasang, seperti prinsipnya tadi bahwa dalam ketemu dalam, luar ketemu luar, sehingga tangan kanan saya tidak mengapa memegang bagian luar dari handscoon. Jadi kita tidak boleh menyentuh bagian dalam handscoon. Nah, jadi handscoonnya telah terpasang. Sekarang saya akan memperagakan cara melepas handscoon. Jadi caranya itu adalah pertama, agar mempermudah melepaskannya, kita tarik dahulu ujung-ujungnya. Setelah itu sama prinsipnya dalam ketemu dalam, luar ketemu luar. Jadi kita tarik bagian luar dari handscoon. Setelah itu dalam ketemu dalam, luar ketemu luar, sehingga tangan kiri saya yang tidak memakai handscoon hanya dapat memegang bagian dalam dari handscoon. Lalu kita buang pada tempat sampah medis.
Baik, jadi saya kira itu saja teknik pemasangan dan melepaskan handscoon. Kali ini saya akan melakukan keterampilan pembuatan preparat apus dan pewarnaan sederhana. Nah, pertama kita akan melakukan pembuatan preparat apus. Baik, pertama-tama sebelum kita melakukan kegiatan, pertama kita harus mencuci tangan rutin. Ini saya akan melakukan teknik cuci tangan. Pertama, pastikan tangan kita terbebas dari perhiasan seperti cincin, gelang, jam tangan, lalu kita simpan pada tempat yang aman. Yang kedua, kita gulung baju kita hingga ke siku. Lalu kita putar keran dengan menggunakan siku. Kita basahi tangan hingga ke ujung siku. Pencet sabun dengan menggunakan siku. Lalu kita gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kita pertemukan kedua tangan, ibu jari, lalu kuku kita, menggosok telapak tangan. Terakhir, pergelangan tangan. Lalu kita basahi, kita bilas tangan hingga ke siku. Lalu kita matikan keran dengan menggunakan ujung siku sambil tangan harus selalu berada di atas sambil diangin-anginkan. Lalu kita ambil handuk atau lap steril, lalu kita keringkan tangan. Setelah kita mencuci tangan rutin, kita memakai handscoon. Baik, di sini saya telah menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada kapas alkohol, ada sengkelit, ada kaca benda, ada api bunsen atau di sini saya menggunakan lilin. Di sini saya juga menyiapkan korek api. Ada tempat sampah berisi larutan klorin, ada rak pewarnaan, ada kertas saring atau kertas sisap. Nah, di sini juga saya telah menyiapkan spesimen dan larutan NaCl 0,9%. Nah, setelah kita menyalakan api bunsen, kita mengambil kaca objek, lalu kita disinfeksi dengan menggunakan kapas alkohol 70%. Setelah kita mendesinfeksi dengan kapas alkohol, kita lewatkan di atas api bunsen sebanyak 3 kali untuk mengeringkan. Lalu kita mengambil spidol, lalu kita beri label nama, umur, jenis kelamin dengan simbol, nomor regis, tanggal pengambilan, lalu jenis pemeriksaan. Di sini kita menyingkat dengan pH atau pewarnaan hapus. Setelah itu, kita letakkan kaca benda di atas meja data. Lalu, kita ambil sengkelit dengan menggunakan telunjuk dan ibu jari. Lalu, pijarkan di atas api bunsen sampai berwarna kemerahan. Setelah itu, kita mengambil larutan NaCl 0,9%, lalu kita buka penutupnya dengan menggunakan jari kelingking. Lalu kita ambil 1-2 dengan menggunakan sengkelit.
lalu kita tutup. Lalu kita ambil spesimen, lalu kita buka penutupnya, lalu kita fiksasi 3 kali di api bunsen. Lalu kita ambil spesimen, lalu kita ambil spesimen, lalu kita letakkan di samping NaCl. Lalu kita fiksasi lagi, lalu kita tutup. Lalu kita aduk NaCl tadi dengan diameter 1 cm. Lalu kita pijarkan sengkelit di atas api bunsen. Kemudian kita buang pada tempat sampah yang berisi larutan klorin. Lalu kita ambil preparat apus tadi, lalu kita fiksasi 3 kali di atas api bunsen untuk melemahkan, merekatkan, dan mengeringkan. Baik, sekarang kita akan melakukan pewarnaan sederhana untuk melihat morfologi bakteri dengan menggunakan zat pewarna primer. Nah, di sini ada methylene blue, fusinalkalis, dan kristal violet. Nah, kita mengambil salah satu zat warna, lalu kita tuangkan pada preparat apus tadi sampai menggenangi preparat apus. Nah, di sini telah menggenangi preparat apus. Nah, di sini kita menunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita membilas dengan menggunakan labu semprot sambil dimiringkan dan digoyang-goyangkan. Lalu kita keringkan di atas kertas saring atau kertas sisap. Lalu nantinya kita akan memasukkan ke dalam kotak preparat atau bungkus, dan identitas pasien siap dikirim ke laboratorium mikrobiologi. Baik, itu saja dari video saya mengenai keterampilan cuci tangan, teknik pemasangan dan pelepasan handscoon, dan pembuatan preparat apus serta pewarnaan sederhana. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.